Shalom saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dalam program Rema oleh Pastor Andreas Agung, Gembala KBC Bekasi. Buka hati saudara untuk menyambut firman Tuhan. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik dan selamanya Dia baik. Haleluya. Berjumpa lagi dengan saya dalam program Rema, sebuah program rohani yang dirancang agar hati dan pikiran kita terus terkoneksi dengan firman Tuhan, karena itulah kunci di mana iman kita bisa bertumbuh dan kita bisa memiliki hidup Kristen yang berkemenangan setiap hari. Puji Tuhan. Dalam program ini kita akan belajar firman Tuhan secara urut dari Matius sampai Wahyu. Dan hari ini kita sampai pada seri 56. Kita akan belajar dari Matius 7 ayat yang ke-6. Matius 7 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ada apa dengan A dan B? Itulah tema Rema seri 56 hari ini. Tidak disebutkan dengan jelas siapa dan kelompok mana yang dimaksudkan oleh Yesus dengan sebutan babi dan anjing pada ayat ini. Namun jika dilihat dari konteks luasnya, ayat ini masuk dalam serangkaian khotbah di bukit, di mana Yesus sedang berhadapan dengan orang Yahudi yang terkenal dengan sifat keras kepalanya. Kelompok berikutnya adalah orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang selalu berseberangan dengan Yesus. Dan jika diaplikasikan pada konteks kekinian, merujuk pada kenyataan adanya orang-orang yang keras kepala di sekeliling kita, yang tidak bisa menerima nasihat yang baik dari firman Tuhan. Itu bisa masuk orang percaya ataupun orang tidak percaya masuk di dalamnya. Jadi orang-orang yang seperti ini memang real keberadaannya, orang-orang yang tidak bisa menerima nasihat baik dari firman Tuhan ada di sekeliling kita. Yang penting di sini adalah bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang susah dinasihati dan menolak berita firman. Sikap kita yang pertama adalah jangan membuang waktu. Lebih bijaksana bila kita tidak perlu membuang waktu menasihati orang yang keras kepala dan terang-terangan mengadakan penolakan terhadap nasihat kita. Sikap yang kedua adalah hindari perdebatan. Sebisa mungkin tutup rapat-rapat peluang adanya perdebatan. Perdebatan hanya akan menciptakan jurang permusuhan. Selain sama sekali tidak penting, perdebatan justru akan merusak kesaksian berita Injil. Ketiga, ingat namanya dan doakan. Sekali lagi, ingat namanya dan doakan. Penolakan mereka bukan alasan untuk kita membenci mereka, tetapi justru akan memotivasi kita untuk mengingat namanya dan mendoakan mereka, agar Roh Kudus melembutkan hatinya dan menyadarkan akan kesalahannya. Ingat sekali lagi, keberadaan orang-orang yang keras kepala di sekeliling kita memang ada, susah dinasihati, termasuk di dalamnya orang-orang percaya, tetapi tidak boleh membenci. Ingat namanya dan bawa mereka dalam doa supaya Roh Kudus menjamah hatinya, melembutkannya, dan pada akhirnya mereka bisa menyadari kesalahannya dan bisa menerima nasihat firman Tuhan dan berita Injil yang kita bawa kepada mereka. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami untuk kami terus bersikap yang baik
terhadap orang-orang yang terang-terangan menolak nasihat yang kami bawa kepada mereka. Kami harus mengingat mereka dalam doa-doa kami dan mendoakannya dengan sungguh-sungguh supaya Roh Kudus menjamah mereka, menjamah hatinya, dan menyadarkan mereka akan kesalahan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini aku berdoa untuk setiap saudaraku dimanapun berada yang sakit. Aku berdoa dalam nama Yesus, engkau dijamah Tuhan Yesus. Jadilah sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada dalam pergumulan diberikan kemenangan. Dalam nama Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, tetap semangat menjalani hidup bersama Tuhan Yesus. Sampai bertemu minggu depan di hari Senin sampai Jumat. Haleluya, amin. Kita telah mengikuti penyampaian firman Tuhan dalam program Rema. Jika saudara rindu mendapat pelayanan lebih lanjut dalam konseling dan doa, serta rindu mendukung pelayanan kami, silakan hubungi nomor WA 0898 6847 386 dan 0812 9332 7912. Sampai berjumpa kembali dalam seri berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.